Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan sore hari ini saya akan bercerita tentang perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati. Di usia muda, Sunan Gunung Jati ditinggal mati oleh ayahnya. Kemudian dia ditunjuk untuk menggantikan kedudukan sebagai Raja Mesir, tetapi pemuda berusia 20 tahun tersebut itu tidak mau. Akhirnya dia dan ibunya pulang ke tanah Jawa. Dan kedudukan ayahnya diberikan kepada adiknya Syarif Nurullah. Di usia muda, ilmunya sudah sangat banyak, sehingga ketika ia pulang ke tanah leluhurnya, yaitu tanah Jawa, ia tidak memiliki kesulitan dalam menyampaikan dakwah. Sering kali terjadi kerancuan antara nama Syarif Hidayatullah dengan Fathahillah. Orang menganggap bahwa Fathahillah dan Syarif Hidayatullah itu adalah satu, tetapi aslinya mereka itu adalah dua orang. Syarif Hidayatullah itu adalah penyebar agama Islam di Jawa Barat yang kini disebut sebagai Sunan Gunung Jati, sedangkan Fathahillah itu adalah pemuda Pasai yang dikirim oleh Sultan Trenggana untuk membantu Sunan Gunung Jati melawan penjajah Portugis. Sunan Gunung Jati dan ibunya Syarifah Mudaim itu datang ke negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475 dan di mana kedatangan mereka berdua disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Sunan Gunung Jati dan ibunya meneruskan usaha Syekh Datuk Kahfi, yaitu membuka pesantren Gunung Jati. Dan Pangeran Cakrabuana itu menikahkan anaknya dengan Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana itu sudah lanjut usia, lalu menyerahkan seluruh kekuasaan negeri Caburan kepada Sunan Gunung Jati. Pada suatu saat, Sunan Gunung Jati berangkat menuju Serang. Dan sampainya di Serang, ia disambut baik oleh Adipati Banten. Dan pada saat itu juga dia dijodohkan dengan Nyi Kawungten dan menghasilkan dua orang anak, yaitu yang pertama bernama Nyi Ratu Winaon dan yang kedua bernama Putra Sebang Kiki. Sunan Gunung Jati pernah diundang ke Cina dan dikawinkan dengan putri Kaisar Cina yang bernama Putri Ongtien. Dan dengan perkawinan ini, Kaisar Cina erat menjalin hubungan baik antara Cirebon dan Cina. Dan hal ini menguntungkan bangsa Cina dalam memanfaatkan perdagangan. Pada tahun 1511, Malaka diduduki oleh bangsa Portugis. Dan tujuan mereka menduduki Malaka itu adalah untuk meluaskan kekuasaan ke Pulau Jawa. Dan ada satu pelabuhan, yaitu pelabuhan Sunda Kelapa, itu menjadi incaran mereka untuk menerapkan kuku penjajahan. Dan ada salah seorang pejuang dari Malaka, yaitu yang bernama Fathahillah. Dan di masa Sultan Trenggana dia mendapatkan kedudukan sebagai panglima perang. Dari pengalamannya bertempur di Malaka, Fathahillah tahu titik
titik kelemahan tentara dan siasat Portugis. Dan dalam pertempuran ini akhirnya Portugis dan Pajajaran kalah. Portugis kembali ke Malaka dan Pajajaran cerai-berai tak menentu arahnya. Pada tahun 1479, Sunan Gunung Jati pergi ke daratan Cina dan tinggal di Nanking. Dan di sana ia digelari dengan sebutan Maulana Insanul Kamil. Di negeri Cina, dia membuka praktek pengobatan di mana para penduduk Cina disuruh untuk mengerjakan sholat. Dan setelah dia mengerjakan sholat, itu mereka akan sembuh. Jadi makin hari namanya Sunan Gunung Jati ini semakin terkenal. Dan dia dianggap sebagai tabib berkepandaian tinggi. Pada suatu hari, Kaisar Cina mengundang Sunan Gunung Jati untuk datang ke istananya. Dia ingin menguji kepandaian Sunan Gunung Jati. Lalu dia bertanya, "Hei tabib asing, manakah di antara putriku yang hamil?" Tanya Kaisar Cina. Sunan Gunung Jati diam sejenak dan berdoa. Lalu Kaisar Cina membentak, "Hei orang asing, mengapa kau diam? Cepat jawab." Lalu Sunan Gunung Jati menunjuk Putri Ong Tien yang masih perawan dan seluruh isi istana dan Kaisar Cina tertawa karena mendengar jawaban dari Sunan Gunung Jati. "Mana mungkin?" tanya Kaisar. Lalu Putri Ong Tien pun menjawab, "Ya, saya benar-benar hamil." Lalu seisi istana pun gempar atas jawaban Putri Ong Tien. Lalu Sunan Gunung Jati pun diusir dari istana dan Putri Ong Tien pun menyusul Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1481 terjadilah pernikahan antara Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tien. Namun sayangnya pada tahun 1485 Putri Ong Tien pun meninggal. Jadi kalau kita misalnya mau ke makamnya Sunan Gunung Jati di Cirebon, itu di sana biasanya ada monumen-monumen Cina. Wali Songo itu selalu bermusyawarah untuk menghadapi masalah yang berkembang di masyarakat, termasuk kebijakan dakwah kepada masyarakat Jawa. Seperti pendapat Sunan Ampel, dia mengatakan bahwa Islam seharusnya disampaikan dengan murni dan sesuai dengan konsekuen dan dengan kebenaran yang hakiki. Artinya dengan adanya peringatan ini, beliau telah menyelamatkan akidah umat Islam agar tidak tergelincir ke dalam lembah musyrik. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.